Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini satu informasi saja terkait dari motor Mio Sporty ya, atau Mio lama ya, atau motor Mio karburator, dimana banyak kejadian motor itu banyak korosi ya, di bagian sini ya, di bawah aki. Ini apa masalah dan penyebabnya? Kita cari dan kita ambil solusi, kita tunjuk pokok permasalahannya. Baik, lanjut kembali sahabat ya. Di sini untuk mengetahui faktor utama penyebab banyaknya korosi di bagian bawah bagasi ya. Contoh di sini ya, di sini ya. Ini sumber utama dan sumber masalahnya adalah dari bagian cairan aki. Karena memang untuk motor Mio lama atau Mio karburator itu menggunakan aki atau baterai yang masih menggunakan cairan manual ya. Jadi tidak maintenance spray atau menggunakan bukan aki kering, ini aki basah. Nah, ini ketika aki basah, posisinya suhu berlebih akibat dari posisi mendidih lah ya. Kalau istilahnya suhu berlebihnya satu, kenapa mendidih? Biasanya karena charging, terus dari tambah lagi mungkin, atau bukan mungkin lagi, dari suhu juga dari mesin ada panas, jadi titik didih lebih dekat. Nah, ketika titik didih lebih dekat muncul air aki yang tumpah dari pembuangan ini ya. Ini pembuangannya, ini pembuangan air aki. Nah, ini salah satu masalahnya dari sini. Pembuangan air aki tidak ditambahkan dengan material selang untuk masuk ke sini. Harusnya ditambah selang sekitar ukuran 2-2,5 cm sini untuk dimasukin ke bagian ini ya. Terus masuk sini ya teman-teman. Nah, di sini juga harusnya ada selang. Sini ya, dikasih selang sampai ke bagian bawah untuk pembuangan, dimana si pas posisi kondisi air meluber karena akibat dari mendidih. Nah, ini terbuang ke sini, tidak meluber kemana-mana. Ini contoh tidak dipasangnya selang ablas atau pembuangan. Nah, ini satu, ke bagian bagasi juga terlihat ada korosi di sini. Nah, terus juga posisinya merambat karena posisi si air aki merambat ketika mendidih. Nah, nempel lah di sini, atau istilahnya terkena lah ke bagian besi yang atau frame atau rangka, terus juga ke bagian komponen-komponen yang lain ya. Ini ke bagian tutup klep juga ada beda, karena untuk posisi yang kena oli ataupun kena dari bagian air aki yang tumpah, nah ini beda cerita. Nah, ini beda, ini bagus, ini agak kuning, ini pasti terkena oleh tumpahan air aki ya. Untuk solusinya seperti apa teman-teman? Solusinya seperti yang tadi kita informasikan dari awal. Ini harus ada selang di sini, masuk sini sekitar 1 atau 3 cm ya, selang di sini. Ketika sudah di sini kita kasih selang dari bagian aki ke bagian pembuangan, di sini kita harus kasih juga selang pembuangan sampai ke bawah. Contoh panjangnya misalkan sekitar 30 cm. Nah, ini sangat direkomendasikan dan disarankan supaya tidak terlalu banyak korosi seperti yang kejadian ini. Ini terjadi banyak di motor Mio ketika motor Mio ini masih menggunakan aki yang elemen basah ya, yang tidak menggunakan maintenance free atau aki kering. Nah, untuk menghindari itu salah satunya adalah dipasang kembali selang untuk pembuangan air ketika air aki mendidih. Itu salah satunya. Untuk yang kedua, jika tidak ingin hal ini terjadi dan juga untuk
perawatan juga minim, teman-teman boleh mengganti aki kering dengan aki basah. Teman-teman boleh mengganti aki basah dengan menggunakan aki kering. Otomatis untuk luberan atau istilahnya tumpahan air aki itu sedikit terhindari, karena memang itu menggunakan elemen yang posisinya tidak air tumpah atau air aki tumpah seperti yang aki basah ya. Itu dua saran ketika teman-teman menghindari korosi seperti ini di bagian frame atau di bagian komponen-komponen lain di bawah dudukan aki ya. Ini beresiko motor cepat keropos, ada yang sampai patah juga bagian dudukannya ini karena akibatnya lama tidak diperhatikan, lama tidak diperbaiki, tidak disalurkan untuk posisinya, tidak ditambahkan selang. Oke, itu ya, ini hanya sebatas informasi saja untuk para pengguna Mio lama atau Mio karburator yang masih menggunakan aki basah ya. Ketika teman-teman sudah melakukan pergantian dengan aki kering, sedikit aman ya. Tapi masih menggunakan aki basah, teman-teman dua saran yang kami informasikan tadi, pakai selang tambahan atau menggunakan ganti dengan menggunakan aki kering. Itu saran yang kami informasikan, mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat untuk semua para owner atau para pemilik Mio Sporty atau Mio karburator ya. Karena kini kita hanya sebatas informasi, sedikit berbagi pengalaman, bukan menggurui, bukan mengajari. Bahwasannya kita informasi seperti ini di channel kami itu hanya sedikit berbagi. Berbagi itu indah, berbagi itu bisa menghasilkan suatu hal positif ketika kena dan pas ke yang bagian membutuhkan informasi terkait ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kondisi dan kesempatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Yang belum subscribe, dibantu subscribe, di share dan like juga. Terus yang baru menemukan channel kami, selamat bergabung dengan channel kami. Oke, terima kasih.